teman-teman bisa lihat di sini ada demand. Nah, di sini ada demand, oke. Salah. Ya, jadi saran Endo buat teman-teman yang belum ngerti cara menggunakan Fibonacci, udah pakai aja Profibo. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini seperti yang teman-teman juga sudah lihat di judul, Andrew akan membawakan satu materi atau topik, yaitu cara mencari entry forex setelah terjadi imbalance. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu arti imbalance, jadi imbalance itu adalah terjadinya ketidakseimbangan antara buyer dan seller. Bisa saja sellernya lebih kuat, bisa saja buyernya lebih kuat. Jika terjadi ketidakseimbangan, akan terjadinya dominan, grafik yang dominan. Grafik yang dominan itu seperti apa? Grafik yang dominan itu adalah grafik yang panjang-panjang, lurus-lurus. Nah, contohnya mana? Ini contohnya teman-teman. Endo kasih contoh nih, di sini imbalance nih. Coba Endo kasih ini aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat, inilah yang dimaksud dengan imbalance. Nah, ini imbalance, oke? Nah, ini imbalance. Nah, ini imbalance ya. Ini imbalance. Lalu ada juga, ya banyak, sebenarnya banyak sekali imbalance ya. Nah, ini juga imbalance. Nah, Endo butuh waktu ya buat ngegambar ini ya. Nah, ini juga imbalance, oke? Jadi terjadinya ketidakseimbangan teman-teman. Nah, ini juga imbalance ya. Nah, oke ya. Nah, ini imbalance juga, oke? Ini imbalance, oke? Lalu ini juga imbalance. Banyak ya teman-teman ya. Endo kalau gambar satu-satu nanti habis waktu ini. Nah, ya. Jadi ini yang disebut dengan imbalance. Ini Endo hapus lagi ya. Karena kita bukan mau bahas imbalance-nya ya, tapi itu adalah salah satu faktor yang teman-teman harus ketahui. Ketika kita melihat ya, atau kita mulai menganalisa seperti yang Endo pernah jelaskan dalam video sebelumnya, yang pertama kita harus cek atau kita harus analisa adalah trennya dulu. Nah, tren itu Endo sudah pernah jelaskan ya, bisa dilihat dari market struktur. Market struktur itu apa? Nah, Endo coba gambar lagi secara singkat ya. Ini adalah HH, oke, higher high, oke. Nah, lalu di sini ada ya lower low. Nah, oke ya. Nah, lalu kita lihat lagi ya. Nah, di sini ya, di sini ada yang disebut dengan higher low, oke, higher low. Artinya high ini lebih rendah daripada high yang ini. Nah, lalu terjadi lagi lower low. Nah, ini disebut dengan market struktur teman-teman ya, lower low. Lalu setelah lower low dia buat apa? Dia buat higher low ya. Maksud Endo lower high ya, lower high, oke, lower high, oke. Ini Endo revisi ya, ini lower high, nah, lower high, oke. Nah, lalu setelah lower high dia bikin apa lagi? Lower low. Nah, begitu ya teman-teman ya, lower low. Lalu di sini dia buat lagi adalah lower high. Nah, lower high itu artinya high yang lebih rendah daripada high yang sebelumnya, oke. Nah, lalu di sini dia buat lagi ya, ini adalah lower low. Nah, oke ya. Lalu di sini dia buat lagi ya, ini adalah bisa disebut dengan lower high. Oke. Nah, lalu di sini dia buat lagi disebut dengan lower low. Oke. Nah, lalu di sini disebut lagi disebut dengan lower high. Oke. Nah, terakhir dia buat lagi di sini disebut dengan lower low. Oke. Nah, di sini harusnya dia buat lagi, harusnya kalau ini trennya bearish,
dia harus buat lagi adalah lower high lagi. Tapi ternyata enggak. Di sini dia membuat satu high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Artinya ini disebut dengan bukan lower high lagi, tapi menjadi higher high. Oke. Nah, ini higher high. Nah, pada saat titik ini kita bisa baca ya, merupakan salah satu ya tanda terjadinya disebut dengan change of character. Nah, di sini ya Anda tulis ya dengan warna merah ya. Kita tulis di sini disebut dengan change of character atau bisa disingkat COC ya. Di sini teman-teman ya terjadi COC ya. Lalu di sini tentu saja dia sudah bukan lagi membuat lower low lagi ya, tapi dia membuat itu adalah higher low. Nah, HL. Higher low artinya low-nya itu lebih tinggi daripada low sebelumnya. Nah, ini yang disebut dengan change of character. Yang tadinya trennya itu adalah bearish, di sini dia sudah membuat trennya menjadi bullish. Yang tadinya di sini dia membuat lower high ya, di sini membuat lower high dan lower low lower terus. Disinilah dia membuat satu perubahan, yaitu yang tadinya lower high menjadi higher high. Nah, di sini dia membuat lagi yang namanya adalah higher high. Oke, higher high. Nah, lalu di sini dia buat lagi adalah higher low. Nah, paham ya teman-teman ya? Ini Endo jelasin cara baca struktur market teman-teman ya. Lalu di sini dia buat lagi adalah higher high. Lalu tentu selanjutnya, di sini dia buat lagi, bukan di sini, Endo revisi ya, Endo pindahin. Bukan di sini, tapi di sini teman-teman. Nah, ya. Nah, lalu di sini ini Endo pindahin dulu ya. Nah, dia buat lagi adalah higher low. Nah, ini teman-teman, HL. Oke. Nah, dia buat higher low ya. Lalu dia buat lagi di sini setelah higher high dia buat lagi adalah higher low. Oke. Nah, lalu setelah higher low dia buat lagi adalah di sini higher high, dan inilah market yang sekarang terjadi teman-teman ya. Nah, berarti dari sini, dari COC ini atau change of character ini, kita bisa dapat menyimpulkan di area sini teman-teman ya, di baris bagian sini, ini adalah perubahan tren ya, perubahan tren dari yang tadinya bearish di sini. Oke, yang tadinya di sini bearish ya, ini coba tandain ya, tandain dengan ini ya, kotak ya. Nah, kotak ini merah, nah, ini bearish namanya. Oke ya teman-teman ya. Lalu di sini sudah berubah menjadi bullish. Nah, di sini dia berubah menjadi bullish. Nah, di sini teman-teman dia berubah menjadi bullish. Nah, itu ganti dulu ya. Nah, jadi gini teman-teman tuh ya. Nah, dia sudah berubah menjadi bullish. Artinya apa? Artinya kalau harganya bullish ya, harganya bullish, berarti kita hanya boleh mengambil posisi apa? Posisi beli. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah di mana sih posisi beli atau posisi entry buy yang bagus, yang benar? Nah, secara logika ya, kita hanya boleh ambil posisi beli. Atau teman-teman kalau ditanya, teman-teman kalau mau beli barang, maunya yang mahal atau yang murah? Teman-teman pasti jawab yang murah dong. Ya, itu common sense ya, atau masuk akal sekali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan keadaan sekarang? Ini yang hapus dulu ya. Tadi hanya buat visual aja. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan keadaan sekarang? Apakah keadaan market sekarang kalau kita beli sedang mahal atau sedang murah? Nah, sekarang kita zoom teman-teman. Nah, kita zoom ya. Maka teman-teman bisa mendapatkan kesimpulan kalau kita beli sekarang berarti harganya sedang mahal. Ya, karena sekarang sedang tinggi-tingginya. Nah, lalu pertanyaannya adalah berarti kalau gitu di mana kita boleh beli? Di mana sih harga yang ideal untuk kita beli? Nah, berarti ya tugas kedua adalah kita mencari di mana kita harus atau kita mencari jejak-jejak kapan saat terjadinya imbalance. Nah, teman-teman lihat ya. Di sini ada imbalance, teman-teman. Tadi di awal Endo sudah sampaikan bahwa imbalance itu yang ini. Nah, jadi yang kurus-kurus ya, grafiknya itu satu, dia intinya gini lah, aturan bakunya adalah grafiknya itu dia naik ya, atau turun, atau Endo sebut lebih dari 45 derajat.
Ya ini lebih nih. Ya, dan juga dia punya candlestick kurus-kurus kan. Nah artinya ini adalah imbalance. Berarti kalau terjadi imbalance ya berarti kita bisa lihat disitulah sebenarnya sebelumnya pernah terjadi adalah demand. Nah demandnya di mana? Nah kita bisa lihat cek demandnya di mana. Endo sudah pernah jelaskan juga di video sebelumnya. Ini Endo zoom dulu. Teman-teman bisa lihat di sini ada demand. Nah di sini ada demand, oke. Tetapi kan kalau kita berarti gini ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau beli, kita mesti tunggu harga di sini. Itu adalah harga yang paling ideal, harga yang paling bagus untuk kalau kita mau melakukan pembelian. Karena di sini ada demand, ada jejaknya. Ya teman-teman bisa zoom ya. Di sini ada jejak nih, ada demand. Ya ini disebut dengan order block. Oke, Endo tandain dulu ya. Ini disebut dengan demand. Nah, demand. Oke. Nah ini adalah harga yang sangat bagus apabila teman-teman mau beli. Cuma kan pertanyaannya adalah apa iya mungkin harga akan balik ke sini? Ya, Endo jawab mungkin saja, tapi tentu kemungkinannya kecil. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya ya Endo sarankan teman-teman bisa mencari, karena di sini kan nggak ada jejak lain kan, di sini kan nggak ada order block dong. Ya di bagian sini nggak ada order block, di sebelah kiri ini nggak ada order block. Ini kan lurus-lurus nih. Nah, berarti gimana cara cari entry-nya? Nah, satu di sini Endo sudah kasih ide, tetapi Endo bilang ini harga yang sangat-sangat sulit untuk bisa dicapai ke sini lagi. Istilahnya adalah kalau sampai harga ke sini ya kita boleh aja borong semua, tapi kan masalah sulit. Harga ke sini tuh susah gitu loh. Nah, jadi yang paling masuk akal gimana? Paling masuk akal adalah kita menggunakan golden ratio. Nah, jadi ini ilmu baru. Jadi apabila teman-teman menemukan satu imbalance, ya teman-teman melihat ke belakang dari imbalance ini tidak ada order block, teman-teman bisa ya dengan cara menggunakan golden ratio. Nah, salah satu tools apabila teman-teman mau menggunakan atau mencari golden ratio adalah dengan cara menggunakan Fibonacci retracement. Nah, sekarang masih banyak yang salah, Pak. Cara nariknya gimana? Cara narik garisnya gimana? Kita mencari ya di mana swing low. Nah, di sini teman-teman. Jadi di sini kan ada higher low. Nah, kita tarik di sini, oke? Kita tarik di sini sampai kita tarik ke swing high-nya. Begitu, teman-teman, ya. Maka kita bisa mendapatkan golden ratio di 23,6, 38,2, 50% dari Fibonacci dan juga 61,8. Nah, jadi kalau kita sudah dapat angka-angka ini, ya kita tinggal tunggu saja kapan dia terjadi retracement. Ya, apakah dia akan terjadi retracement? Nah, misalkan kita sudah lihat ini akan dia sudah terjadi retracement, misalnya dia nggak bisa tembus yang di 23,6 atau 38,2 atau 50% atau di 61,8 dan dia terjadi tanda-tanda akan pembalikan lagi ke atas. Nah, disitulah titik kita boleh entry. Ya, jadi dalam kasus ini memang kita belum bisa atau kita belum bisa melihat kapan, apakah dia akan retracement dan kemana, itu belum bisa dijawab. Nah, jadi biasanya kalau Endo ketemu dengan posisi-posisi kasus seperti ini, market seperti ini, Endo sarankan teman-teman wait and see. Artinya teman-teman menunggu. Menunggu apa? Ya menunggu harganya turun dulu. Sehebat-hebatnya news, hebat-hebat imbalance, pasti ada yang namanya retracement. Nah, contoh begini ya, ini kan juga ada imbalance kan, ini imbalance, nah, ini Endo tandain ya. Jadi ini kan imbalance nih, ini imbalance, oke. Nah ini ya teman-teman ya, dia kan imbalance nih, nah oke ya, ini imbalance, oke. Lalu di sini juga ada imbalance kan, nah ini juga ada imbalance, nah oke ya. Nah ini ya maksudnya Endo ya. Nah jadi kan ini terjadi imbalance nih, aduh sorry ya. Nah ini kan imbalance. Dia pasti ada retracementnya. Coba kita tarik dari low ya, kita tarik dari low ke high. Nah, dia sampai ke 38,2 di sini. Lalu kita tarik lagi dari sini, ya. Misalnya kita tarik dari sini ke sini, tarik ke high-nya. Nah, dia sampai berapa? Sampai di 50% saja. Habis itu dia naik lagi. Jadi itulah yang disebut dengan golden ratio. Jadi dia pasti akan retracement. Hanya yang kita nggak bisa tahu adalah dia mau retrace seberapa jauh. Bisa ke 23,6, bisa ke 38,2, bisa ke 50, atau seterusnya. Oke, supaya Endo nggak bingung, kita nggak bingung, ini kita hapus dulu ya. Karena kalau kebanyakan garis, teman-teman nanti bingung. Nah, jadi yang Endo maksud, setiap kali ada imbalance, pasti akan terjadi retracement.
Sebaliknya, ya, apabila teman-teman menemukan satu candlestick yang seller, yang imbalance-nya itu dalam bentuk bearish, pasti dia akan ada pullback atau disebut dengan rebound. Nah, titik-titik rebound itulah yang teman-teman harus perhatikan. Nah, jadi dalam kasus ini teman-teman perhatikan titik-titik reboundnya ada di mana? Ada di 23,6, ada 38,2, di 50% dan 61,8. Dan ingat ya, cara tarik garisnya juga harus benar. Anda punya solusi buat teman-teman yang belum bisa menarik garis Fibonacci dengan benar. Kita menggunakan tools lain ya, Endo keluarkan dulu toolsnya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang belum bisa menarik garis Fibonacci ya dengan baik dan benar, teman-teman silakan aja gunakan yang namanya Profibo. Nah, kalau Profibo itu teman-teman tinggal keluarin, teman-teman tinggal klik OK. Nah, maka dia akan tarik garis secara otomatis. Ya, jadi teman-teman bisa melihat Fibonacci ini juga tidak subjektif lagi karena itu sifatnya otomatis. Ya, teman-teman tadi lihat ya otomatis ya tanpa Endo tarik. Ya, tentunya ini adalah sama Fibonacci biasa, ya hanya bedanya dia otomatis sifatnya. Dan fungsi lainnya itu adalah kalau di Fibonacci retracement yang biasa, nih Endo tarik ya Fibonacci retracement biasa nih teman-teman lihat ya. Nah, kalau kita tarik, nah ini ya. Jadi yang warna hitam ya. Jadi yang warna hitam itu dia tidak ada angkanya. Kita nggak tahu itu di level berapa. Ya 23,6% level berapa kita nggak tahu. 38,2 level berapa kita nggak tahu teman-teman. Nah, tapi kalau kita menggunakan Profibo, ya teman-teman bisa lihat di 23,6% ada angkanya, yaitu di 1.08321. Lalu 38,2-nya itu di 1.07983. Lalu 50%-nya di 1.07710. Lalu di 61,8%-nya di 1.07437. Jadi tentunya ini sangat membantu buat pemula yang belum bisa menarik Fibonacci secara manual, atau mereka belum ngerti ini trennya itu bullish atau bearish. Jangan-jangan dia kadang-kadang terbalik. Ya, ada juga dia pemula itu dia narik garis dari high ke low begini. Nah, ini kan salah. Ya, orang trennya bullish dia tarik dari high ke low, itu salah. Ya, jadi gara-gara dia nggak bisa analisa, dia cara pakainya salah, maka alat yang bagus juga bisa salah. Jadi saran Endo buat teman-teman yang belum ngerti cara menggunakan Fibonacci, udah pakai aja Profibo. Jadi Profibo itu kita bisa mendapatkan satu titik-titik golden ratio-nya di mana. Sudah ada harganya juga. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah kita tinggal mencari atau kita tinggal menunggu dia sebenarnya akan retracement kemana sih? Apakah ke 23,6%? Apakah ke 38,2%? Apakah ke 50%? Apakah 61%? Kalau misalnya di area situ, tapi dia nggak bisa tembus dan ada tanda-tanda untuk membalikan arah, ada tanda-tanda dia akan melakukan sebuah, artinya higher low-nya sudah terbentuk ya, higher low ya. Ini kan ada higher low, ini kan higher high. Nah, di sini ada higher low-nya terbentuk. Nah, teman-teman silakan entry di situ, teman-teman. Nah, jadi itu cara entry supaya teman-teman bisa mengambil posisi dengan akurat ya. Jadi itu sekali lagi hanya bisa digunakan apabila terjadi sebuah imbalance ya, apabila terjadi biasanya itu karena terjadi news. Nah, contohnya dalam chart kali ini ya, di mana Endo ini merekam video ini bukan live streaming ya. Jadi Endo ini merekam video ini tanggal 15 November. Jadi kemarin malam itu ada news CPI. Ya, buat teman-teman cek aja tanggal 14 November itu ada news CPI di mana aktualnya itu lebih rendah daripada forecast. Jadi itu yang menyebabkan mata uang USD semuanya melemah. Semua, goldnya juga menguat, USD-nya melemah, GBP juga menguat, USD-nya melemah. Jadi itu karena news CPI. Nah, jadi ini adalah video yang untuk menjawab gimana sih cara kita mencari entry-nya. Ada juga yang bertanya gini, Pak, boleh nggak saya sell sekarang, lalu TP-nya di golden ratio ini? Jawaban Endo nggak boleh. Bukan nggak boleh karena apa? Kalau teman-teman sell sekarang, artinya gini, akan ada dua risiko yang teman-teman tanggung ya. Bisa saja nanti dia langsung lanjut bikin higher high. Nah, maka teman-teman akan loss dong. Nah, kalau teman-teman sell sekarang, teman-teman itu risiko lain adalah teman-teman sedang melawan sebuah tren. Nah, ini kan trennya adalah bullish, jelas ini trennya bullish, jadi jangan dilawan. Jadi kalau teman-teman mau entry posisi ketika trennya bullish, teman-teman tinggal cari aja ketika dia retracement, ketika harganya sudah murah, nah teman-teman tinggal ambil posisi beli. Sehingga
akurasi teman-teman akan jauh lebih akurat, dan juga apabila dia terjadi retracement lagi, kita bisa batasi atau kita bisa hitung. Ya, kita bisa hitung, oh ini hanya retracement saja. Misalnya teman-teman beli nih, tentu kita bisa hitung, oh ini hanya retracement saja, nggak apa-apa. Artinya turunnya pun terbatas. Tapi kalau misalnya teman-teman sell, teman-teman berharap nanti dia akan ke retracement ke sini, ya itu lawan tren, dan resiko yang paling besar adalah jangan-jangan higher high-nya belum selesai. Dan ingat ya, ini kan baru perubahan tren. Nah, teman-teman tadi ingat ya, garis ini adalah garis COC. COC itu adalah change of character, teman-teman ya. Jadi kalau kita ketemu dengan market yang baru saja berubah karakternya dari bearish ke bullish, bisa saja panjang. Ya kan ini baru saja berubah, teman-teman. Jadi jangan coba-coba teman-teman sekarang mengharapkan harganya turun, ternyata nanti dia bikin higher high baru. Nah, maka teman-teman nggak akan bisa menghitung di mana stop loss kita selanjutnya. Jadi sarannya itu kalau ketemu dengan kasus seperti ini, teman-teman tinggal tunggu saja. Ya ketika dia retracement, ya entah dia ke 23,6, ke 38,2, ke 50% atau ke 61,8, disitulah teman-teman baru entry. Entry-nya apa? Entry buy. Tetap ada risiko. Risikonya apa? Dia turun terus, nggak apa-apa. Risikonya turun terus, turunnya pun terbatas, teman-teman. Risikonya nggak akan besar. Kalau paling bagus sih menurut Andrew, ya paling bagus teman-teman cari aja momen di 61,8. Ya ini udah entry paling ideal lah. Tapi kan kadang-kadang dia entry-nya nggak sampai sini. Ada yang sampai 50% dia udah naik lagi. Ada yang 38,2% dia udah naik lagi. Ada yang 23,6% dia udah naik lagi. Makanya angka-angka inilah yang diwakilkan oleh Profibo atau Fibonacci disebut dengan golden ratio. Nah, jadi itu ya yang Andrew maksud, yang Andrew jelaskan ya dalam video kali ini. Semoga teman-teman bisa paham, semoga teman-teman bisa nangkap apa yang dimaksud. Tapi misalkan teman-teman belum jelas, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar, karena Andrew sangat senang membaca komen dari teman-teman dan Andrew selalu replay ya komen dari teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang masih belum jelas, ya putar ulang aja video ini. Nah, jadi buat teman-teman yang sudah nonton berulang-ulang ya, atau teman-teman masih nggak ngerti, ya silakan. Punya pertanyaan private silakan ya, tulis pertanyaan private kalian di Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Nanti Endo akan balas secara private juga. Karena ini materi yang pembelajaran yang sangat bermanfaat, maka Endo sarankan teman-teman juga bisa share video ini supaya teman-teman kalian, kerabat kalian, saudara kalian bisa mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, live streaming lainnya, tips-tips trading lainnya. Salam profits.